Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, jadi tema hari ini yaitu mengenai surat Al-Insyirah. Jadi sebelum masuk ke dalam materi, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, ketika sudah siap, mari kita siapkan bukunya terlebih dahulu dan alat tulisnya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak di sini ada yang tahu nggak? Ada berapa sih ayat dari surat Al-Insyirah ini? Nah, bagus. Yuk kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Ada yang tahu artinya? Jadi artinya itu, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Alladzi anqadha dhahrak. Dan yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami tinggikan sebutanmu, namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, jadi itu adalah surah Al-Insyirah. Nah, jadi selanjutnya identitas dari surah Al-Insyirah. Yang pertama, kata Al-Insyirah diambil dari ayat pertama, nashrah, yang berarti kelapangan dan melapangkan dada. Yang kedua, surah Al-Insyirah adalah surat yang ke-94 dalam Al-Quran. Yang ketiga, surah ini terdiri dari 8 ayat. Yang keempat, surah ini turun di kota Mekah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Selanjutnya, surah ini diturunkan sesudah surat Ad-Duha. Surah ini mempunyai nama lain, yaitu Alam Nashrah. Surat ini juga berisi tentang penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang diberikan kepada umat-umatnya dan pengingat bahwa kemudahan selalu menyertai kesulitan. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu nggak kandungan dari surah Al-Insyirah? Bagi yang tahu, silahkan angkat tangannya dan jelaskan. Baik, bila tidak ada yang belum mengerti, yaitu yang pertama, kandungan dari surah Al-Insyirah yaitu Allah melampangkan hati Nabi Muhammad SAW yang dalam usahanya untuk menyiarkan agama Islam kerap melalui banyak rintangan. Surat ini tidak hanya ditunjukkan untuk Rasulullah, tetapi juga umat Islam yang terkadang juga diliputi rasa susah dan gelisah. Allah Subhanahu wa taala kedua juga menekankan sebanyak 2 kali bahwa beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Artinya apa? Artinya kemudahan tersebut berada di dalam kesulitan itu sendiri. Dan hanya orang-orang yang dengan prasangka baik yang dapat memahaminya. Dan yang terakhir, manusia tidak boleh bermalas-malasan dan hanya menunggu keajaiban datang. Manusia harus tekun, berusaha dan bersabar ketika mengalami kesulitan. Allah juga memerintahkan ketika seseorang telah menyelesaikan satu urusan, hendaknya ia
tidak berdiam diri, melainkan segera melakukan urusan secara bersungguh-sungguh. Nah, dari sini kita sudah paham kandungan dari soal insyirah tersebut. Selanjutnya, ada yang tahu nggak asbabun nuzul turunnya surah Al-Insyirah? Yaitu karena ada peristiwa di mana orang-orang musyrik mengejek dan mengolok-olok orang-orang muslim karena kemiskinannya. Masya Allah. Nah, anak-anak ada yang ditanyakan nggak perihal pembelajaran hari ini tentang surah Al-Insyirah, bagaimana isi kandungannya dan bagaimana asbabun nuzulnya dan identitas dari surah Al-Insyirah ini? Bila ada yang bertanya, silahkan saya kasih waktu 2 menit untuk bertanya. Ketika tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.